apa kabar Kokes Mania? Kembali lagi bersama saya Izzatul Yazia di podcast Kokesma episode 4. Dan buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, selamat datang. Podcast episode kali ini kita mau bahas tentang pay letter, di mana saat ini pay letter sedang naik daun. Di mana orang-orang lebih suka membeli dulu, baru bayarnya saat nanti gajian. Nah, di sini kita mau bahas tuntas nih tentang pay letter. Kali ini narasumber podcast kita adalah Dirut Kokesma tahun 2019, Bang Asmi. Bang Asmi, kenalin diri dong. Halo, Kokesmania. Hai, gitu. Ya, aku Azmi Aulia Rian, biasa dipanggil Azmi. Waktu itu sempat menjabat jadi dirut di Kokesma ya tahun 2019 kalau nggak salah ya. Iya, tahun 2019. 2019. Waktu itu sama Yasi juga sempat jadi anggotaku nih. Apa kabar Iya. Yasi? Kabar aku baik, kalau Bang Asmi kabarnya gimana nih? Oke, aku so good, so nice. Oke, sekarang Bang Asmi sibuk apa sih setelah lulus dari Untirta? Aku sibuk jadi promotor sih ya sih. Jadi aku ngepromosiin brand-brand. Kalau ada yang mau collab sama aku, bisa aku promosiin gitu. Tapi spesifiknya itu aku bergerak di bidang ekspor impor. Jadi kalau teman-teman Kokesmania yang dengar podcast ini pengen belajar tentang ekspor impor, boleh banget belajar sama aku. Kayaknya ini episode selanjutnya boleh nih, menarik kayaknya ya. Emang hari ini episodenya tentang apa ya sih? Kita mau bahas tentang pay letter nih. Bang Asmi tahu kan pay letter? Pay letter ini lagi rame-ramenya sih ya sih, yang Nah, lagi banyak juga dibicarakan dan juga ditransaksikan. iya. Nah, sekarang Yasi mau nanya nih ke Bang Asmi, Oke, sudut pandang Bang Asmi mengenai pay letter yang lagi marak ini gimana sih gitu? Sudut pandang Bang Asmi gitu. kalau menurutku secara umum ya, pay letter ini bisa dibilang ada sudut pandang baik maupun buruk. Bagaimana tergantung kitanya sendiri ya sih. Kalau aku pribadi sebagai orang yang melakukan transaksi gitu, dan kalau aku sih setuju dan mendukung dengan adanya pay letter ya sih ya. Lebih Iya. pandangan aku tuh setuju karena pertama aku dimudahin nih sama pay letter. Jadi aku bisa belanja, bertransaksi kebutuhan aku dengan bayarnya belakangan gitu. Kalau zaman-zaman Iya. kita temenan dulu tuh kalau minta apa-apa ya udah beliin dulu ntar gua ganti kayak gitu. Benar, benar, benar. Tapi Pay letter ini kan emang emang mudah ya Bang di awalnya. mudah banget dan untuk proses pendaftarannya juga gampang banget gitu. Tapi ada Iya. limitasi saldonya ya, jadi nggak semena-mena perusahaan ngasih unlimited saldo transaksi yang bisa teman-teman pakai untuk menggunakan pay letter. Pay letter ini 11-12 sama kartu kredit nggak sih Bang kalau kita lihat-lihat? Ya hampir mirip-mirip. Bedanya kalau kartu kredit kan proses pengajuannya agak lama ya. Kalau Iya. teman-teman ngajuin di bank tuh butuh proses untuk hubungin salesnya dulu, di survei ininya apa, isi formulirnya segala macamnya gitu kan. Makan waktu lama. Nah, dan Sangat juga ada lama. bentuk kartu fisiknya kalau kartu kredit itu. Iya, Dan benar. di situ teman-teman jangan berharap kalau mentang-mentang teman-teman punya pay letter itu bisa belanja atau bertransaksi seenaknya aja gitu. Mentang-mentang punya pay letter, punya kartu kredit, teman-teman ngerasa kalau wah duit gue tambah banyak nih, saldonya tambah banyak. Sebetulnya nggak kayak gitu. Kayak gitu. Iya, benar. Itu semua menjebak ya Bang Asmi. Bisa dibilang kalau orang yang nggak bijak menjebak, tapi kalau orang yang pandai ngatur keuangan itu bisa jadi memudahkan dia. Kayak contohnya aku nih tipikal orang yang agak lumayan males buat nyatetin pengeluaran, tapi dengan adanya pay letter aku ngerasa dibantu.
oleh sistem pay letter ini. Karena ketahuan tiap bulannya kita belanja apa, harganya berapa gitu. Jadi udah otomatis tuh, wah bulan ini aku punya tagihan segini, belanjanya di tanggal 1 sampai tanggal 25 itu belanjanya barang A, B, C, D, harganya sekian gitu. Jadi budgetingnya tahu aku larinya kemana duit aku gitu. Sementara kalau kita misalkan beli pakai cash, emang sih ketahuan kita pakai uang kita sendiri, ya, tapi Iya. kita suka lupa nih uang kita belanjanya kemana ya. Gitu. Tapi kalau ada pay letter, kita pas mau bayar tuh tahu, wah kok lumayan banyak bulan ini tagihannya gitu, belanja apa aja sih bisa kelihatan. Seperti itu. Iya, betul. Tapi pay letter ini eh, seperti yang kita tahu agak susah ya, maksudnya Hmm. tagihannya tuh bunganya itu besar, iya nggak sih kalau pay letter itu? Kalau nggak dibayarin besar bunganya, tapi kalau misalkan teman-teman bayarnya tepat waktu, itu masih bisa dijangkau sih bagi aku pay letter, karena mudah banget gitu pakai pay letter. Kita kayak ngumpulin tagihan kita selama 1 bulan dibayarnya belakangan gitu, dan bunganya nggak terlalu besar kalau pembayarannya tepat waktu gitu ya. Ya, ya, betul. Nah, sekarang Jadi permasalahan menurut Bang adalah kalau Asmi, teman-teman bayarnya telat. iya, kena bunga lagi ya, double jadinya. Betul, jadi udah bayarnya pakai bunga dan dendanya juga dibungain lagi, kayak gitu. Iya, jadi double. Itu yang sebenarnya menjebak tuh yang di situ ya Bang Asmi ya. Iya, betul. Jadi kayak ibarat kata teman-teman dikasih salah satu alat yang teman-teman tuh Ya. bisa gunain alat itu untuk apa nih? Untuk kebaikan kah atau untuk kejahatan? Gitu. Teman-teman analoginya seperti kalau kita dikasih pisau gitu kan. Nah, teman-teman gunain pisau ini untuk apa? Gitu. Entah untuk motong ayam, motong buah, untuk dimakan biar memudahkan hidup, atau Iya. malah untuk membunuh gitu Iya, pisau. Jadi tergantung perspektif dan pandangan orang dengan bijak gunain pay letter itu kayak gimana. Kayak gitu. oke. Nah, sekarang eh, menurut Bang Asmi, efektivitas dan kelebihan pay letter ini tadi apa nih Bang? Gimana? Efektivitas dan kelebihan pay letter. Efektivitas dan kelebihan pay letter yang aku rasain ya sih selama aku pakai. Aku termasuk orang yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pay letter. FYI aja. Aku ngerasa ngebantu banget dan hidupku ngerasa kayak dimudahkan dengan adanya fasilitas pay letter ini. Pertama, aku nggak perlu nulis budget bulanan aku. Jadi aku tiap bulan tuh ketahuan kan ada budget. Duitnya lari kemana sih? Misalkan ada uang masuk aku sekian, ketahuan tuh Ya. uang buat kebutuhan aku tuh berapa. Sementara kalau misalkan aku nggak pakai pay letter, aku normal gitu kan, pakai uang cash atau uang ready aku, itu aku harus nyatetin tuh di jurnal kehidupan aku, di jurnal transaksi pakai money management, ada aplikasinya itu ketahuan misalkan belanja hari ini berapa per hari tuh dihitungin tiap malamnya. Nah aku suka lupa tuh, suka miss di situ karena aku orangnya bukan orang tipe yang detail yang merhatiin banget pengeluaran aku. Nah tapi kalau adanya pay letter itu aku mikir kerjanya pertama lebih cepat karena ketahuan akhir bulannya, dan yang kedua kalau mau belanja jadi mikir lagi, ini kira-kira Iya, barang ini benar-benar yang dibutuhin nggak atau cuma iya, keinginan aku aja gitu. Jadi dibandingkan ngelihat tagihannya bulan ini udah lumayan gitu kan, wah jadi mikir lagi ini barang benar-benar dibutuhin atau enggak gitu. seperti sudah Apalagi tersusun rapi gitulah ya. betul itu manfaat yang aku rasakan. Sama ini sih, aku kan kalau di kantor tuh ada sistem reimbursement-nya ya. Jadi lumayan lama kan kalau misalkan nungguin reimburse. Jadi aku manfaatin aja tuh pay letter. Kalau misalkan aku ada beli pulsa, beli token listrik, atau transportasi kemana aja gitu, pakai ojek online, atau Iya, makanan sih yang paling menggoda banget pakai pay letter tuh, karena nggak pakai iya. mikir langsung, eh, tinggal bayarnya nanti aja belakangan gitu. Serba dimudahkan ya. Betul, betul banget. Dimudahkan banget Nah, sama pay letter.
Iya. Apalagi tau kan kayak beli ke tukang pulsanya gitu males banget, males jalan gitu kan. Akhirnya kita pakai Betul. pay letter gitu. Ya. Betul. Dan aku juga manfaatin sistem pay letter ini karena kan aku kerjaanku bidang ekspor impor ya sih. Jadi ada Ya. beberapa orang yang pengen melakukan transaksi ekspor impor itu, tapi terkendala di modal nih, nggak punya duit buat belanja barangnya gimana gitu. Nah, aku Iya. mencoba untuk manfaatin fasilitas pay letter gitu. Aku jadi kerja sama salah satu vintage yang dia mau membiayai orang-orang yang pengen ngimpor tapi ataupun ekspor nggak punya dana nih buat barangnya. Jadi Iya. manfaatin tuh pay letter tuh. Jadi buat belanja barang dagangannya. Nanti setelah barang laku bisa dibayarkan. Jadi salah satu fasilitas tambahan lah untuk opsi teman-teman kalau mau berbisnis menggunakan pay letter dibandingkan pakai modal sendiri kan duitnya lumayan nih atau belum ada dananya gitu. Tapi harus Takut untuk diperhatiin keperluan lagi. yang lain gitu. Betul, harus diperhatiin lagi kebijaksanaan dalam menggunakan pay letter itu. Oke. Nah, kelemahan pay letter menurut Bang Asmi itu apa? Selama menggunakan pay letter itu kelemahannya. Kelemahannya yang pertama kita bisa dibilang jadi lebih boros ya. Kenapa jadi lebih boros? Karena kan ada limit nih. Karena aku udah subscribe beberapa berlangganan gitu ya untuk menggunakan pay letter. Ada tiap bulannya jasa subscribe-nya itu. Misalkan berapa rupiah gitu kan udah pakai jasa itu. Nah, kita kayak sayang, kalau dari aku pribadi kayak sayang aja itu nggak dimanfaatin. Pikiran-pikiran yang kayak gitu yang sebetulnya jadi masalah untuk menggunakan pay letter. Jadi kita ngerasa, wah limit kita masih banyak nih, belum dihabisin, sayang kan gue udah berlangganan. Gitu. Padahal Iya, bagusnya bukan kan itu. kita lebih pengeluarannya spendnya lebih dikit makin bagus harusnya ya. Iya. Harusnya kayak gitu, tapi kalau dari sisiku aku jadi ngerasa lebih boros selain dimudahkan itu. Jadi Kalau ya nggak sih pakai pay terkontrol letter ya juga jadinya. nggak sih ya sih? Aku pakai Bang, tapi yang buat beli yang penting-penting aja sih. Iya, yang pasti aku ngerasa lebih boros, terus kayak nambahin utang gitu, numpuk utangnya. Sama Iya. pengelolaan keuangan sih yang kayak, aduh padahal barang ini tuh nggak butuh-butuh banget. Butuh banget, iya. Apalagi kalau Belilah di cewek-cewek akhir. tuh teman-teman aku, kalau belanja tuh kosmetik, apa segala macam itu padahal udah ada gitu. Skincare atau baju gitu. Iya, karena kan banyak promo pakai diskon dengan pay letter, pakai metode pembayaran pay letter dapat promonya lebih menarik gitu kan. Padahal Iya. barang yang kita beli ini masih ada di rumah atau nggak butuh-butuh banget, tapi karena adanya promo dengan metode pembayaran pay letter, kita malah jadi Bisa. digas aja gitu. Jatuhnya jadi lebih boros. Oke. Nah, menurut Bang Asmi lagi nih, dampak jangka panjang pay letter ini apa Bang? Kalau digunain terus-terusan. Jangka panjangnya ya, Kak, Iya, dampak jangka panjang. ada dua kalau menurutku. Pertama, Iya. kita melatih disiplin. Ini aku ngomong dari sisi baiknya dulu ya. Dari sisi disiplin. Kita jadi lebih disiplin pertama karena untuk biar nggak kena bunga berbunga gitu kan. Kita harus jadi bayarnya lebih tepat waktu gitu. Bahkan sebelum jatuh tempo kalau bisa udah dibayarin. Sebelum jatuh tempo kalau bisa udah dibayarin. Jadi ngelatih buat disiplin kita. Supaya satu, ngelatih kita untuk bayar sebelum jatuh tempo, yang kedua melatih kita untuk biar tidak boros gitu kan. Itu dari sisi yang baiknya. Kalau dari sisi buruknya, kita jadi kayak kecanduan gitu. Kayak kecanduan kayak apa-apa pay letter, apa-apa pay letter. Gitu nggak sih kalau yang ya sih rasain? Iya Bang, bener. Kayak, aduh belanja lagi nih ada pay letter, kayak gitu-gitu. Iya, jadi kayak kecanduan gitu yang dari Iya, sisi bener. buruknya.
Terus sama bingung eh, ngebalikinnya. itu kalau di korelasin sama di dunia kehidupan sebenarnya ya, pay letternya kan biasanya bertahap tuh ya, dari misalkan kita dikasih limitnya itu ratusan ribu, terus naik jadi jutaan, belasan juta, bahkan aku ada juga yang puluhan juta pay letternya. Betul. Nah, itu kalau di jangka panjang ya kita kayak melatih kepercayaan. Kalau tadi yang pertama kedisiplinan, yang kedua adalah kepercayaan. Gimana kita bisa ngasih kepercayaan terhadap orang lain. Artinya kalau kita dikasih limit saldo sekian gitu dan kita bisa bayar, orang sistem itu percaya sama kita, platform itu percaya sama kita kalau kita mampu bayar, makanya di top up lagi. Begitupun dengan kita bersosialisasi. Ketika teman-teman mau mendapatkan kepercayaan gitu kan, ketika ada orang nih udah percaya, misalkan ini Sasa ya, moderatornya Sasa percaya sama Yasi. Kalau si Yasi ini dia sanggup bayar gitu, pasti si Sasa mau ngasih pinjaman ke Yasi. Sementara kalau misalkan si Yasi ini image-nya udah jelek gitu kan, dia mah nggak pernah balikin utangnya gitu. Si Sasa mau nggak bakal tuh dia ngasih pinjaman ke Yasi. Bener nggak sih logikanya gitu? Bener, Bang. Nah, Apalagi kalau sementara misalkan kita tuh bayarnya tepat waktu. betul, jadi teman kita juga suka main sama kita, dan juga orang kayak kita dikasih kepercayaan lebih lah kalau misalkan menggunakan pay letter. Kalau dari sisiku ya gitu ya, kayak orang bisa percaya sama gue karena gue bayar tepat waktu apa segala macam itu. Begitupun limit saldo yang Yasi dapetin, misalkan Yasi cuma dapat limit ratusan ribu gitu ya, sistem percayanya kalau Yasi mampunya bayar ratusan ribu. Kalau misalkan Yasi udah bayar yang tepat waktu, transaksinya juga besar, nah itu akan menyesuaikan tuh, nanti akan ke top up sendiri, ditawarin top up, bahkan sampai puluhan juta gitu. Nah, Ditambah tinggal terus ya, Bang ya. iya, dilihat juga kan transaksinya. Nah, jangan sampai kitanya tergoda banget tuh untuk ngelakuin top up limit saldonya. Karena bisa jadi bumerang bagi kita juga kalau tidak diimbangi dengan penghasilan dari kita. Dan Bener sih, Bang. sistem juga nggak mau rugi ya. Perusahaan mana sih yang mau rugi ngasih pinjaman seenaknya ke orang yang nggak mampu bayar. Iya, Makanya dari pay letter juga dimulainya dari yang kecil dulu. bener, Bang. Punya Yasi aja pay letternya nambah tuh. Iya, aku pun dari awalnya tuh ratusan ribuan ya, jadi naik sekarang udah Udah puluhan jutaan juta. tuh. Tapi iya, bukan belasan, puluhan, tapi jangan sampai kebablasan deh. Bener, bener, bener. Terus ada nggak sih, Kak, Bang Asmi, cerita unik pakai pay letter gitu? Ada nggak? Ada, tapi aku nggak mau share di sini lah, memalukan. Oh, oke, Ada oke. satu ini aja sih yang kayak motivasi aja buat teman-teman yang anti banget pay letter ya. Kalau aku tim pay letter nih, aku tim pay letter. Pokoknya kalau pakai pay letter itu harus sesuai penghasilannya dia gitu ya, Bang ya? Iya, betul, karena kelabakan. Ada satu temanku yang sampai dia minjem pinjaman online gitu buat bayar pay letternya. Malah kalau kata aku kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Dan dia bunganya akan lebih banyak gitu kan? Ya, Bang Asmi ya? Ya nggak sih? Betul. Dia udah minjem Lebih sana sini buat nutupin bunga besar. pokoknya. Belum lagi Iya, yang lainnya gitu. Nanti bunga berbunga iya, jatuhnya malah tambah besar. benar. Kalau bisa sih utang itu diminimalisir ya, bukan digedein ya. Meskipun pada konsep akuntansinya, kalau teman-teman belajar tuh harta sama dengan utang tambah modal. Nah, harta teman-teman tuh jangan mandangnya utang itu harta teman-teman. Meskipun di akuntansi diajarin seperti itu, bener nggak ya sih? Harta sama dengan utang tambah modal. Benar, benar. Ya, jadi ada sebagian orang yang menganggap kalau utang itu harta dia, padahal utang itu malah masuknya jadi kayak beban kalau kagak bisa dibayarin. Kalau bisa Iya, beban dibayarin ya banget. malah jadi aset dia gitu. Kalau
teman-teman nggak punya modal, disuruh berhutang gitu, utang tambah modal, harta teman-teman tuh dari situ sebetulnya malah jadi bumerang yang nggak Dan bisa kalau kalian. misalkan mau bisnis itu kayak harus benar-benar ditargetin nggak Bang? Biar kayak nggak sia-sia pinjam pay letternya gitu. Iya nggak sih? Ya semuanya perlu target sih kalau misalkan teman-teman mau berhasil gitu kan. Iya, Selain ada limit harus ada target. iya benar. Terus untuk yang selanjutnya itu apa aja hal yang harus dilakuin dan nggak boleh dilakuin nih Bang kalau pakai pay letter? Dilakuin sama nggak dilakuin. Iya, terus Mindsetnya minta sih tipsnya juga. utama. Teman-teman harus pahamin dulu nih konsep tentang keuangan, konsep tentang hutang, konsep tentang harta, aset segala macam gitu. Pokoknya kalau anak akuntansi harusnya sih lebih paham ya tentang konsep keuangan kayak gini. Yang banyak orang yang terjebak dalam pay letter itu karena mindsetnya udah salah duluan gitu. Ketika dikasih limit, misalkan pertama 1 juta gitu kan, wah seneng nih. Yang biasanya dia punya penghasilan misalkan 5 juta gitu atau punya pengeluarannya 5 juta gitu. Dia merasa wah ada penambahan pemasukan nih 1 juta, gue harus habisin lah 6 juta berbulan gitu. Salah itu konsep-konsep kayak gitu. Justru harusnya dimanfaatin dengan adanya pay letter, aku bisa biasa transaksi 5 juta, ditambahin nih 1 juta. Harusnya gimana caranya biar transaksinya jadi 4 juta. Nah loh, bingung nggak tuh? Yang biasanya transaksi 5 juta dikasih pay letter jadi 6 juta, harusnya gimana caranya supaya jadi transaksinya 6 juta. Konsepnya kayak gitu. Kalau orang yang berpikiran growth mindset ya. Jadi dia manfaatin 1 juta tambahannya itu bukan untuk jadi pengeluaran, malah jadi pemasukan. Gimana caranya? Contohnya yang simpelnya ya, cari modal usaha yang usaha dengan kita ngeluarin 1 juta, kita dapat 2 juta. 2 juta ini untuk ngekat yang 5 juta jadi 4 juta. Paham nggak ya maksudnya ya? Benar, apalagi bisa bisa kurang lagi Bang. Cuman 3 juta berapa gitu karena bunganya pay letter yang kita pinjam tadi kan. Iya, apalagi teman-teman yang jago dagang ini manfaatin dia misalkan belanja di marketplace terus menggunakan pay letter, dia jualan dapat duitnya cash gitu maksudnya. Ya, ya benar. Itu dari pengalaman unik aku, ada yang kasihan, ada yang lumayan senang gitu kan. Ya macam-macam lah suka dukanya menggunakan pay letter. Nah, oke, setelah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bang Asmi, ternyata pay letter tuh banyak manfaatnya ya. Asal kita pakai fiturnya dengan baik, kayak pisau jadi bisa barang yang berbahaya di tangan ya Bang ya kayak tadi. Ya tergantung si penggunanya. Iya. Dia makainya Tergantung itu kita mau pakai apa? apa pisau ini gitu ya. Betul. Apalagi? Kayaknya cukup deh Bang. Jangan Cuman lupa ya segitu aja. bayar pay letternya tanggal 25 tuh, udah mau jatuh tempo tuh. Enggak Bang, tanggal 5. Oh, tanggal 5. Mm-mm. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Iya. Ya udah sih Bang, Ketahuan kayak kan gitu pay aja. letter apa. Iya, sangat menjerumuskan sekali. Ya, kalau Yasi apa nih pengalaman pakai pay letternya? Shopee sih sekarang ya nggak sih? Oke. Banyak banget. Kalau aku Udah lumayan banyak sih, nggak cuma Shopee. Bahkan sampai tiket pesawat, terus barang ekspor impor segala macam pay letter semua. tinggal bingung tuh nyarinya kemana buat gantiin pay letter. Ya harus kerja. Iya, ya benar-benar. Ya udah sih Bang, kayaknya cukup sampai situ aja ya nanya-nanyanya. Oke. Makasih nih buat Sharing sharing-sharingnya. makasih. Terus sama-sama ya Yasi, sehat selalu. Iya.
Ya udah, makasih ya Bang Asni. Iya, Buat episode selanjutnya kita mau bahas tentang yang tadi tuh, seru tuh. Apa tuh Bang Asni? apa tuh? Ya udah Bang, gitu aja. Makasih ya buat sharing-sharingnya. Oke, Maaf sama-sama. loh, Udah ngomong Bang, makasih ini berapa udah kali ganggu loh? waktunya banget. Kenapa Bang? Enggak. Udah ngomong makasihnya udah banyak banget. Iya, makasih sama-sama. Iya. Ya udah, tutup dulu ya. Semoga ini bisa buat jadi pembelajaran juga buat teman-teman dalam mengambil apa buat pay later ya Bang ya. Ya, pokoknya hati-hati banget apalagi buat teman-teman yang belum punya penghasilan tetap ya. Kalau orang yang punya penghasilan tetap masih mending nih dia punya duit yang bisa bayarin gitu. Nah, itu Buat juga backup yang lah orang gitu ya. betul apa tapi ada kekurangannya juga nih kayak aku punya penghasilan tetap nih. Kayak aku ngerasa lebih boros aja. Ah, tar aja ya. Udah pasti bulan tanggal 1 dia udah ada duit masuk nih buat bayar itu. Jadi Iya, ngerasa aman gitu. Malah itu saat juga jadi gajian racun. datang duitnya habis. Iya, padahal bilangnya, wah ini bisa ngebantu nih dana dana dadakan nih. Ternyata, Iya. Pas akhir bulan ya pas gajian langsung hilang semua buat bayar utang. iya harus dikecilin lagi. Iya. Ya udah, makasih banyak ya Bang Asni. Oke, sama-sama ya si sukses selalu buat kopi. Dadah. Bye-bye. Ya, sukses juga buat Bang Asni.